warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memulai belajar ini, kita akan mulai dengan doa. Coba ketua kelas dipimpin dulu berdoa. Kita doa. Sebelumnya, Bapak mau tanya dulu, apakah semuanya sudah hadir? Hadir ya? Ada yang tidak hadir? Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang materi apa? Membangun kesadaran hukum. Nah, adapun materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya itu menyangkut tujuan dan misi. Nah, di sini siapa kira-kira yang bisa mengulang sedikit tentang tujuan hukum? Ya, Marsa. Menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam hidup. Yang kedua, menjaga agar tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji. Yang akhir, dan juga sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku. Ya, bagus. Itu adalah tujuan hukum. Yang pertama, menciptakan kesejahteraan, menjaga supaya tidak terjadi aksi-aksi tidak terpuji sebagai pedoman bagi masyarakat. Itu tujuan daripada hukum. Di sini siapa yang bisa bantu mengingat kembali fungsi hukum? Ya, silakan. Fungsi ialah untuk mencapai ketertiban hukum dan keadilan dalam masyarakat. Ya, bagus sekali. Fungsi hukum adalah untuk mencapai ketertiban umum dan keadilan di dalam masyarakat. Baik. Di sini Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan menyangkut materi yang akan kita bahas. Jadi, kira-kira apakah yang dimaksud dengan perilaku taat hukum itu? Ya, boleh sekali. Perilaku yang sesuai dengan aturan hukum. Ya, bagus ya, itulah. Meningkatkan pemahaman kita terlebih dahulu. Di sini Bapak akan menyajikan sebuah cuplikan video mengenai perilaku yang akan mencerminkan taat hukum yang ada di lingkungan sekolah. Nanti kita akan simak bersama-sama. Setelah itu kita akan identifikasi perilaku yang mana yang sesuai dengan peraturan hukumnya dan yang mana yang tidak sesuai. Kira-kira dari video tadi bisa diidentifikasi yang mana perbuatan yang sifatnya taat patuh terhadap aturan dan yang tidak patuh. Ya, datang tepat waktu, terus berpakaian rapi, hormat kepada guru, terus membuang. Nah, selain itu ada yang melanggar enggak? Apa contohnya tadi? Buang sampah sembarangan. Terus sebelum kita masuk kepada kegiatan pokok pembelajaran kita ini, dari sini Bapak akan sampaikan langkah-langkahnya dalam melakukan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba lihat di sini. Jadi ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Dalam pembelajaran kita ini, Bapak akan menggunakan model PBL. Apa itu PBL? Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi tahapan-tahapannya nanti Bapak akan memberikan sebuah permasalahan yang nantinya akan kalian pecahkan, akan kalian carikan solusinya berdasarkan
berdasarkan kelompok masing-masing. Kebetulan semalam itu melalui grup ya, Bapak sudah share ya nama-nama kelompoknya. Kita sudah bagi menjadi berapa kelompok nak? Nah, jadi ada kelompok 1, 2, dan 3. Nah, nanti setelah ini anak-anak silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Tapi sebelumnya coba disimak dulu penjelasan Bapak. Nah, untuk kelompok 1 nantinya akan membahas masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan dengan sasarannya adalah kalangan remaja kalian ini. Yang kedua, untuk kelompok 2, pencurian kendaraan bermotor. Kan sering di media, di berita, kendaraan bermotor sering dilakukan oleh pelaku yang kadang-kadang sudah ditangkap, keluar penjara, masih melakukan artinya tidak ada yang terjerat. Yang ketiga, menyangkut berita bohong atau hoax. Nah, ini permasalahan, 3 permasalahan yang akan dibahas berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Oke, silakan di bawah ada 3 kelompok ya. Silakan berdiri nak. LKPD tempat bekerja kelompoknya. Nanti di sini ada instruksinya. Jadi bagian kelompok kosong akan isi gelasnya, terus nanti nama kelompok dan anggota kelompok. Di bagian tugasnya, nah di sini ada analisis permasalahan. Analisis permasalahan itu sesuai yang telah ditetapkan ya. Kelompok 1 ambil yang nomor 1, kelompok 2 ambil yang nomor 2, kelompok 3 dan yang nomor 3. Ini kelompok 3 itu sudah 17. Oke, coba dibuka di halaman 2 LKPD. Sepakat ya? Sepakat? Di pertemuan berikutnya tugasnya sudah selesai. Kita tinggal mengikuti lagi untuk presentasi masing-masing kelompok. Nah, untuk pertemuan berikutnya Bapak informasikan lagi, kita itu akan bertemu secara virtual. Jadi tidak langsung lagi ya, kita akan Zoom. Nah, nanti siap kelompok, kita zoomnya per kelompok ya. Kita zoom per kelompok, presentasinya juga melalui Zoom. Jadi nanti juga dibawa alatnya, HP, untuk melakukan Zoom di pembelajaran. Nah, kira-kira sudah bisa dipahami? Apa Bapak katakan sekali lagi, komitmen kita pertemuan berikutnya kita siap presentasi. Nah, karena di awal tadi kita memulai dengan doa, alangkah baiknya di akhir pembelajaran kita juga kita akhiri dengan kelas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada yang ini, alangkah baiknya kita
terlebih dahulu. Doa mulai. Baik, terima kasih kepada anak sekalian karena waktu bel pulang sudah berbunyi ya. Ini Bapak harapkan langsung pulang ke rumah yang bawa kendaraan dengan kecepatan ya dengan baik sampai ke rumah. Karena ini berhubung hari Jumat yang lagi-lagi siap untuk salat Jumat. Baik, anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya untuk pembelajaran hari ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Pak. Bagaimana keadaannya? Sehat? Tapi kayaknya banyak yang nggak hadir hari ini ya. Kira-kira kemana nih yang nggak hadir? Ada kegiatan. Ada kegiatan ya, ada kegiatan latihan ya. Oke, tapi ini udah siap untuk belajar ya. Ya. Oke, semangat. Baik. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita, wakil ketua kelas ya, yang hari ini ketua kelasnya tidak bisa hadir. Kami persilakan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dulu. Oke, baik. Materi kita pada hari ini masih sama dengan materi sebelumnya, yaitu menerapkan perilaku taat hukum. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Adapun indikator pencapaian tujuan pelajaran kita, peserta didik diharapkan mampu menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan melanggar hukum dalam kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis faktor yang mendorong seseorang berperilaku taat hukum. Menyangkut tentang langkah-langkah pembelajaran kita, jadi di pertemuan pertama kemarin atau pertemuan sebelumnya, kita sudah memasuki sampai tahap ketiga. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kalian tulis di LKPD. Nantinya akan sama-sama kita dengarkan dan kita berikan tanggapan. Yang terakhir, kita akan melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian masalah. Nah, baik, untuk langsung saja Bapak persilakan tiga mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Tiga, Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang SOA yang akan disampaikan oleh
rekan kami yang bernama Indah Kayana. Kepada Indah Kayana kami persilakan. Kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, di sebelah kanan saya, rekan saya yang bernama Satria Ramadan Wirda, dan rekan saya yang sebelah kiri bernama Zulfia Misnawati. Baiklah, rekan saya yang di sebelah kiri akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kepada Zulfia Misnawati, kami persilakan. Saya akan menyampaikan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Filza Askia dan rekan saya Mauna Rizka dan saya Nada Najwa, dan teman sebelah kanan saya yang bernama Sidik Kalzalda. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dipaparkan oleh saudari kita Mauna Rizka. Kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari narkoba? Sekian dari kami, mohon jawabannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari narkoba? Jawabannya adalah berteman dengan orang baik. Jangan sering keluar malam. Jangan mencoba hal-hal yang tidak baik. Dan yang terakhir, belajar ilmu agama. Itu saja hasil presentasi dari kami. Dan terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Kami akan menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi di sini Bapak ingin memberikan penguatan sedikit ya. Jadi dari hasil yang Bapak lihat tadi, jawabannya sudah bagus-bagus ya. Jadi Bapak perhatikan anak-anak Bapak di sini sudah memahami, sudah bisa menganalisis yang mana permasalahannya, apa yang dikatakan identifikasi masalahnya, dan memberikan solusi terhadap masalah yang telah dipilih oleh masing-masing kelompok. Nah,
Jadi Bapak akan memberikan penguatan sedikit ya, tolong diperhatikan. Bapak mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 membahas tentang penyalahgunaan narkoba ya. Ya, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Jadi seperti kita ketahui, narkoba itu adalah hal yang sering digunakan apalagi di kalangan remaja saat ini. Padahal seperti kita ketahui, narkoba itu adalah suatu zat yang sangat berbahaya yang memang tidak boleh digunakan atau disalahgunakan. Seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pasal 7 disebutkan bahwa narkoba itu hanya legal digunakan untuk pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita yang tidak berperan dalam pelayanan kesehatan, bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, jangan digunakan narkoba. Komplotan residivis pencurian sepeda motor. Ini juga sering kita dengar baik di televisi, di media. Kasus pencurian motor itu memang sangat marak dan sering terjadi, bahkan di daerah kita juga seperti itu. Nah, yang jadi permasalahannya di sini, orang yang melakukan pencurian sepeda motor itu khususnya kadang-kadang sudah tertangkap, tahu-taunya pas bebas mengulangi kembali perbuatan yang sama atau yang kita sebut dengan residivis. Nah, jadi residivis itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah dihukum, tapi di saat dia keluar dari penjara, dia tidak merasa jerat, bahkan berani mengulangi kejahatannya. Bagaimana untuk mengidentifikasi bahwasanya berita itu mengandung unsur kebohongan? Yang pertama, tadi disebutkan bahwasanya ada unsur provokatif. Jadi judulnya ada unsur provokatif. Apa itu provokatif, nak? Mengadu domba. Jadi kan sering itu berita yang diedarkan yang tujuannya adalah untuk memprovokasi orang lain. Nah, jadi itulah hasil yang telah kita diskusikan bersama tadi. Nah, nanti selanjutnya setelah ini Bapak sudah kirimkan di grup WA. Kita akan menjawab soal ya. Udah masuk ya di grup WA-nya ya. Linknya nanti silakan diklik di link grup WA yang sudah Bapak kirim. Di situ nanti akan diarahkan ke word call ya. Jadi kalian akan disajikan dalam bentuk pertanyaan. Nanti silakan dijawab. Nah, oke, sudah ya. Jadi evaluasi belajar kita sudah selesai. Kira-kira bagaimana nih pembelajaran kita hari ini? Menurut kalian bagaimana? Mana lebih enak, belajar jarak jauh seperti ini atau langsung tatap muka? Kita langsung. Lebih suka langsung ya? Kita langsung. Ya, jadi kalau langsung kita bisa lebih dekat dengan teman ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, di sini kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran yang telah kita lakukan dari pertemuan 1 sampai pertemuan kedua. Jadi setelah kita mempelajari materi tentang perilaku taat hukum, kira-kira Bapak sekalian sudah bisa nggak berperilaku taat berdasarkan peraturan hukum?
Sudah bisa? Ya. Jadi contohnya kalau di lingkungan sekolah kita taat dan patuh terhadap tata tertib yang ada di sekolah, seperti video di pembelajaran pertama kita lihat kemarin, berpakaian rapi, membuang sampah pada tempatnya. Nah, termasuk tugas yang kalian presentasikan tadi itu juga berikan contoh perilaku yang taat hukum atau tidak taat hukum itu dibahas oleh masing-masing kelompok. Penggunaan narkoba itu taat hukum atau tidak, nak? Nah, menyebarkan berita hoax tidak taat. Nah, jadi kalau kita berperilaku taat hukum, sikap yang baik, bagaimana dalam menerima berita hoax itu? Tidak langsung menyebar, lepaskan. Kita selidiki dulu, kita lihat dulu kebenaran daripada informasi yang kita terima. Jika sudah pasti kebenarannya, baru kita sebarkan atau kita teruskan ke orang lain. Nah, jadi untuk pertemuan kita pada hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, jangan malas ke sekolah ya, jangan banyak alasan, apalagi ini cuaca di daerah kita lagi musim hujan. Jadi jaga kesehatan dengan baik, tetap belajar di rumah, dan usahakan tetap bisa berhadir ke sekolah. Karena tadi di awal kita sudah memulai dengan berdoa, alangkah baiknya kita juga mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Jadi kami persilakan, Bapak persilakan kepada wakil ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih anak bapak sekalian. Terima kasih juga telah bersedia ya mengikuti pembelajarannya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya tentang materi yang baru pula. Jadi silakan dibaca di rumah materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.